Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan membahas tentang konsep mol ya anak-anak, sama perhitungan kimia. Untuk perhitungan kimia saya kira sama nanti yang dipakai. Oke, untuk satuan jumlah zat dalam ilmu kimia itu disebut mol. Satu mol zat mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram karbon 12. Yaitu sekian ya, sekian partikel gitu. Biasanya disingkat 6,0210⁻23 partikel. Untuk massa atom relatif dan massa molekul relatif, ini sering keluar soalnya untuk menghitung AR ini ya. Jadi massa rata-rata satu atom X per 1/12 massa satu atom C12. Untuk senyawa itu jumlah AR masing-masing atom penyusun. Kalau dari mol mau ke massa, ke partikel, ya, ke volume itu dikali ya. Jadi dikali, kalau ke massa ya dikali AR atau MR-nya, kalau ke partikel ya dikali jumlah partikelnya, itu tadi tetapan Avogadro. Ya. Kalau ke volume ya dikali, nah ini belum ada, dikali sekian untuk STP, ya. Standar temperatur and pressure ya. Standarnya 0 derajat Celcius 1 atm, berarti jumlah molnya dikali 22,4. Pada saat suhu ruang dikali 24. Nah, untuk gas lain ya bisa pakai rumusan ini. Ya. Untuk ini gas ideal pakai PV sama dengan nRT seperti itu. Nah ini molaritas ini beda ya, tidak dikali karena ini sebenarnya tidak jadi satu kesatuan, tapi saya buatkan sama gitu ya. Saya buatkan jadi satu begitu untuk sekalian perhitungan kimianya. Oke, saya lanjutkan langsung ke soalnya ya. Coba, nah ini saya ambilkan soal-soal UN 2019. Jadi untuk perhitungan kimia itu ada 4 soal ya. Kalau yang kemarin hukum dasar itu 1 atau 2. Nah ini penting, banyak ya kalau di UN, walaupun kita nanti enggak UN gitu ya. Biasanya nanti ujian sekolah juga patokannya UN. Coba dikerjakan. Ini 10 pangkat min 23 ya, karena di PPT tidak bisa dituliskan pangkat. Jadi P-nya 6,64 10 pangkat min 23 gram. Itu. Jadi massa rata-rata satu atom P. P sama dengan, ada yang mau jawab? Hanya kembali ke sini ya, ke pengertiannya ini. Nih. Massa rata-rata satu atom X ya untuk mencari ARX per 1/12 kali massa atom C12 ini. Sebenarnya hanya tinggal memasukkan angka ya. Nah, jadi ini massa rata-rata X-nya ya 6,64 10 pangkat min 23 per 1/12 kali massa C-nya 1,992 10 pangkat 23 min ya. Sudah tinggal masukkan angka ini ya. Jadi jawabannya C. Seperti itu. Soal UN ini. Jadi bisa dipakai patokan. Yang kedua. Ini juga soal UN kemarin. 2019. Besi bereaksi dengan belerang membentuk besi 2 sulfida menurut persamaan reaksi ini. Itu setara dengan jumlah molnya, setara dengan jumlah volumenya. Nah, maka kita cari jumlah molnya dulu, boleh. Molnya Fe, itu kan tadi 28 dijadikan mol ya. Berarti gram per mr gitu ya. Masanya per mr. Jadi 28 per 56. 0,5 mol. Terus dicari molnya S. Massa S per mr-nya
massa S-nya 32 dibagi 32 sama dengan 1 mol. Nah, kita pakai MRS ya. Jadi saya tuliskan lagi, saya pindah sini aja. Fe plus S, FeS. Padat ya. Mula-mula mol ya. Yang bereaksi. Nah ini. Yang bereaksi itu kita lihat yang jumlahnya sedikit karena perbandingannya 1:1 ya. Jadi ini nanti kita bisa bahas sekalian reaksi pembatas. Dihasilkan 0,5. Nah, kok enggak pas. Nah, setelah reaksi, ini habis, sisa 0,5. Ini dihasilkan 0,5. Nah, bila itu yang diketahui ya. Massa besi dual sulfida yang terbentuk adalah sebanyak berapa? Berarti massanya ini yang ditanyakan. Berarti kalau dari molnya, jumlah mol FeS sama dengan 0,5 mol. Kemudian dijadikan ke massanya. Berarti N sama dengan gram per mr. Maka massanya sama dengan N kali mr. Berarti 0,5 kali mr-nya FeS ya. Jadi 56 ditambah 32, 88 ya. Sama dengan 44 gram. Jawabannya B. Oke, ada yang ditanyakan? Larutan asam klorida HCl. Nah, ini soal yang ketiga di UN ya, di UN 2019. Ini bisa langsung pakai rumus ya. Jadi larutan asam klorida atau HCl pekat tersedia di laboratorium dengan konsentrasi 11,8 molar. Jika MrHCl 36,5 dan massa jenisnya 1,18, kadar asam klorida pekat adalah sebesar berapa? Ini kita bisa pakai langsung rumus molaritas sama dengan 10 K rho per mr. K-nya itu kadar ya, rho-nya massa jenis. Jadi tinggal masukkan angka sebenarnya. K-nya sama dengan M kali mr per 10 rho. Ya. Molaritasnya 11,8 kali mr-nya 36,5 per 10 rho-nya 1,18. Coba dihitung. Kalau nggak salah 36,5 ini jawabannya. Atau ya, kalau kalian mau belajar pakai massanya juga tidak apa-apa, dicari massa satu-satu dulu. Ya. Ini cara satu gitu, jadi langsung gitu ya. Kemudian cara dua dicari massanya masing-masing. Ya. Jadi massa HCl, saya tulis M kecil aja ya. M HCl pekat. Nah itu kan 11,8 molar, itu kita jadikan gram. Ya, jika volumenya 1 liter ya itu ya, berarti ya, misal volumenya 1 liter, berarti M sama dengan N per V, maka N-nya M kali V, 1 kali 11,8 kali 1 ya, 11,8 mol. Nah, dari mol dijadikan massa, gram.
Jadi masanya sama dengan, kita dari mol dulu ya. Mol sama dengan gram per mr. Maka masanya sama dengan mol kali mr. Molnya 11,8 kali mr HCl, 36,5. Hasilnya 430,7 ya. Kalau rho-nya 1,18 gram per mililiter, ini dicari masanya ya. Berarti 1,18 kali volumenya 1000. Biar jadi, ini kan gram per mililiter kali 1000 mililiter. Nah, ini kan dicoret ya, tinggal 118, itu 23 ya, gram. Maka kadarnya kita masukkan perbandingan masanya, jadi massa massa HCl pekat per massa pekat per massa HCl-nya ya, atau per massa jenisnya tadi kali 100%. 430,7 per 1180. Nah, ini nanti akan sama ini hasilnya. 36,5. Ya, molaritas sama dengan 10 karo per mr. Tapi yang ditanyakan di sini molaritasnya. Kalau tadi yang ditanyakan kan kadarnya. Ya sudah, tinggal masukkan angkanya saja. Ini kan sudah ada kadarnya 98 ya. Rho-nya juga sudah ada 1,8. mr-nya H2SO4 98 kalau nggak salah. Nah, tinggal nyoret-nyoretkan ya. 98 kali 98%, 1,8, 18. Nah, langsung begitu. Ya. Tapi kalau pakai persen massa tadi juga bisa, tapi nanti kelamaan ya. Oke, lanjutnya. Nah, ini UN 2017 sama yang kemarin sekalian bahas tata nama gitu ya kemarin ya. Serbuk tembaga 2 oksida larut dalam asam klorida membentuk tembaga 2 klorida dan air. Berarti tembaga 2 oksida berarti CuO. Kenapa? Jadi dari Cu dia bilang tembaga 2 berarti Cu2 plus ya. Oksida berarti O2 min. Jadi CuO. Oksida serbuk tembaga 2 oksida larut dalam asam klorida berarti direaksikan dengan HCl. Ya. Kalau CuO ya sudah tinggal C atau D, yang lain nggak usah diperhatikan gitu ya. Kemudian akan menghasilkan ya, tembaga 2 klorida, berarti tembaga 2 tetap Cu2 plus ya. Klorida berarti Cl min. Nah, ini kalau membentuk senyawa akan membentuk senyawa Cl2. Nah, gitu. Dan air pasti bisa H2O ya. Nah, kita lihat apakah C apa D. Nah, CuCl2 berarti jawaban yang benar D, seperti itu. Oke, ya, saya lanjutkan. Nah, ini tinggal cari volumenya ya. Ini UN 2014. Jadi soalnya mirip-mirip gitu ya. Jadi tinggal menyetarakan saja gitu. Ya. CaCO3 ya di sini.
Kita setarakan dulu, di situ dikatakan belum setara. Ya. CaCO3 berarti C-nya 1, Cl-nya 2, berarti di sini 2 HCl. Sudah kita sudah setara ya? Iya. Ca-nya 1, iya, hanya di 2 HCl. Terus batu kapurnya, CaCO3 itu batu kapur ya, 10 gram. Nah, sudah itu aja yang diketahui. Berarti harus dijadikan mol. Berarti gram per mr ya. Dibagi berapa CaCO3? 40 ditambah 12, 52 ditambah 16 kali 3. 6. Berapa? 100. Pas 100 ya? 100 berarti 0,1 mol. Dari mol dijadikan volume. Dia bilang keadaannya standar, berarti dikalikan 22,4. iya, 22,4 sama dengan 24. 2,24. Bentar, ini CaCO3 dulu. Terus dia tanya gas yang dihasilkan, berarti gasnya yang dihasilkan di sini CO2. CO2. Kita lihat perbandingan koefisiennya. Ini koefisiennya 1, ini 1, berarti CO2 yang dihasilkan sama ya? Ya. 2,24 liter. Oke. Terus satu lagi. Perbandingan belum setara juga, perbandingan volume gas bereaksi dan hasil reaksi. Nah ini. Tinggal menyetarakan lagi. SO3, kalau ini setengah, nggak boleh ya pakai, misalnya kalian ini setengah gitu ya. Nah ini kan tidak sesuai dengan hukum Gay-Lussac ya. Jadi perbandingannya harus bulat dan sederhana gitu. 212. Ya, 2 SO2 plus O2 menjadi, nah itu loh maksudnya hukum Gay-Lussac itu berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Kalau ini setengah itu tidak boleh gitu maksudnya. Ya. Perbandingan volume gas per reaksi dan hasil reaksi. Berapa perbandingannya berarti? D. 2, 1, 2. Ya? D. Ya, 10, 5, 10 ya. Kan perbandingannya 2 dibanding 1 dibanding 2. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Semoga bermanfaat. Barakallah.